Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat, panjang umur, karena kita sampai detik ini masih bisa bernafas dan tidak punya hutang insyaallah. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang superhero kita, revolusioner kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya saya di sini akan sedikit menjelaskan atau menerangkan tentang istinja. Apa sih istinja itu? Istinja adalah bersuci dengan selainnya air. Entah itu memakai batu atau memakai kain atau apapun yang sejenis dengan batu. Intinya, alat yang digunakan untuk istinja itu benda-benda yang tidak melukai kita, yang hanya bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran kita tersebut. Di sini syarat-syarat terpenuhinya, terbentuknya dari syarat-syarat istinja itu ada 8. Yang pertama yang harus kita penuhi itu adalah ayyakuna bi thalathati ahjarin. Jadi batu yang digunakan untuk kita istinja tersebut harus 3 batu, di mana dari setiap batu tersebut harus memiliki 3 sudut, yang mana dari setiap sudut tersebut bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran kita tersebut atau dubur kita. Kalau halnya seumpamanya batu yang digunakan lebih dari 3, itu nggak apa-apa. Kalau emang dari batu yang tersebut belum bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran kita dari dubur kita, bisa kita menambahkan 4, 5 atau semacamnya, seterusnya. Kalau emang dari 3 batu tersebut tidak bisa membersihkan, bisa kita tambah. Itu yang pertama, batunya harus 3. Yang kedua, wa ayyunkiya an-mahallah. Batunya tersebut atau alat yang digunakan untuk membersihkan dubur kita tersebut itu harus bisa membersihkan. Entah itu kita memakai kain, seumpamanya kainnya tersebut harus bisa membersihkan dubur kita. Kalau kita seumpamanya memakai batu, ya harus batunya bisa membersihkan dubur kita, daerah keluarnya kotoran tersebut. Kalau emang nggak bisa, ya udah, berarti syarat kedua tidak terpenuhi dan kita tidak bisa meneruskan yang namanya istinja. Itu yang nomor 2, alat yang digunakan untuk istinja tersebut harus bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut. Yang ketiga, wa alla yajifa an-najisu. Kotoran yang kita keluarkan itu belum sempat kering. Maksudnya kalau kita qodil hajahnya tadi pagi dan kita istinjanya sore hari untuk membersihkannya, kan otomatis itu udah kering. Maka kalau udah kering tidak bisa menggunakan istinja atau tidak bisa melanjutkan yang namanya istinja karena kotorannya udah kering. Kalau udah kering otomatis wajib bagi si mustanji, orang yang ingin beristinja, itu langsung menggunakan air dan tidak bisa melanjutkan yang namanya istinja. Itu yang nomor 3, najisnya belum sempat kering.
Yang keempat, wala yantakilah, najis yang kita keluarkan ketika qadil hajat, ketika kita buang air besar, itu maksudnya jangan, maaf kata, itu kotorannya jangan sampai muncul kemana-mana. Karena kalau udah keluar dari daerah tubuh kita, anggaplah ada di bokong kita, anggaplah ada di kaki kita, itu udah kemana-mana. Gimana kita membersihkannya? Orang kotorannya udah kemana-mana. Jadi itu harus menggunakan air juga. Kalau udah najisnya udah kemana-mana, udah nggak ada di satu tempat, udah kemana-mana. Jadi yang keempat, najisnya harus tetap di satu tempat, nggak muncrat kemana-mana. Yang kelima, wala yatra'af alaihi akharun. Kalau kita qadil hajahnya keluar kotoran kita, keluar satu benda atau satu nama, itu jangan kita campur. Kalau kita keluarnya maaf warna kuning, entah itu namanya apa menurut kita masing-masing, itu jangan sampai kedatangan najis yang lain. Sumpamanya ketika kita qadil hajah mengeluarkan itu, dan ternyata si cicak dari atas kita juga mengeluarkan kotorannya dan bercampur dengan kotoran kita, itu datang najis yang lain. Dan di sini tidak diperbolehkan, tidak bisa melanjutkan yang namanya istinja. Harus kotorannya ya kalau emang keluar yang tadi udah yang kita punya aja. Kalau udah bercampur dengan kotoran yang lain tidak bisa dilanjutkan istinjanya. Itu yang nomor 5. Yang nomor 4. Yang nomor 5, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Kotoran kita tersebut jangan sampai muncul kemana-mana, entah itu melewati bokong ataupun daerah depan kita. Jangan sampai muncul kemana-mana, karena kalau sampai udah muncul kemana-mana, itu udah tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan yang namanya istinja. Yang selanjutnya, yang nomor 7, wala yusibahu ma'an. Kalau kita istinja, kotoran yang kita keluarkan itu, yang nomor 7 ini persyaratannya harus tidak ada air. Berarti kalau kita qadil hajat di ruangan terbuka yang tidak ada atapnya, itu jangan sampai kita kena hujan atau kena muncratan air yang rada banyak lah, itu tidak boleh. Karena kalau kita qadil hajat dan kita hujan, otomatis kan yang itu muncul kemana-mana, percikan-percikan dari najis tersebut udah bukan di daerah satu itu lagi, udah kemana-mana najisnya, udah muncrat, dan itu tidak diperbolehkan. Kayaknya ini syarat sebelum terbentuknya yang namanya istinja. Wa antakuna al-ahjaru tahiratun. Dan yang terakhir dari syarat-syarat istinja ini adalah batu yang digunakan itu harus suci. Kalau batunya tidak suci, kalau menggunakan batu, kalau menggunakan kainnya juga kainnya harus suci. Kalau alat yang digunakan untuk bersuci itu tidak suci, untuk menghilangkan kotoran kita tersebut tidak suci, bagaimana bisa menghilangkan? Bagaimana kita bisa mensucikan alat tersebut? Sedangkan alat tersebut sudah najis. Anggaplah kita memakai batu dari alat istinja tersebut, ternyata batunya sebelum kita udah ada yang pakai tadi dan itu belum kering. Kalau seandainya kemarin, 2 hari yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu bisa, karena bisa jadi kan udah kering gitu, atau terkena air sebelum kita memakai, itu kan bisa. Najis yang semula ada di batu itu, kalau kita pakai batu itu kan udah hilang karena terkena air, itu bisa. Intinya syarat yang terakhir dari terpenuhnya syarat-syarat istinja ini, itu batunya harus suci. Berarti kalau tidak suci, itu tidak boleh, tidak bisa dilanjutkan yang namanya istinja. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada detik ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
in wajadtum minni al-khati'ah fahuwa minni wa in wajadtum minni as-sahihah fahuwa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi